Lamun aya jelema memanfaatkan musibah nu terjadi di pernikahan Aula jeung Teh Putri nya dijadikan bahan jang nyerang KDM, berarti eta jelema teh teu gablek polo, teu gablek otak, eta jelema teu boga empati sama sekali. Nah, yang netizen di kolom komentar di suatu akun menghujat salah satu pihak, yaitu dalam hal ini Kang Deddy Mulyadinya dihujat habis-habisan. Segala macam kalimat komen yang kasar diberikan gitu kan. Ya mungkin ini hater-haternya beliau ya. Menurut gue sih mungkin kedua belah pihak juga nggak tahu kejadiannya akan seperti itu. Tetapi karena sekarang peristiwanya sudah terjadi, saya adalah orang tua dari mempelai, maka saya bertanggung jawab terhadap peristiwa ini. Jadi ada santunan mungkin Pak? Ada satu tadi keluarga mempelai diwakili oleh Maula, anak saya lebih dulu itu atas nama mempelai sudah memberikan 100 juta. Hari ini dari saya pribadi saya menyampaikan 150 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang. Semoga kalian selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya guys. Oke guys, kali ini kita akan membahas sebuah kabar duka yang datang dari Garut, Jawa Barat. Tepatnya ada acara pesta rakyat pernikahan anak Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, yang seharusnya jadi momen bahagia, justru berubah menjadi sebuah tragedi. 3 orang dinyatakan meninggal dunia akibat berdesak-desakan dalam kerumunan besar yang terjadi di lokasi. Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat langsung turun tangan. Tak tinggal diam, beliau minta maaf dan menunjukkan tanggung jawab penuh, bahkan memberikan uang santunan senilai 150 juta per korban. Tapi sebenarnya apa sih yang terjadi? Bagaimana tanggapan dari berbagai pihak dan warga mengenai kejadian soal ini? Yuk simak video berikut ini. 3 nyawa melayang di pesta pernikahannya anak KDM. Yang salah siapa? Dugaan kuatnya yang salah adalah tuan rumah. Dan ini harus diusut tuntas, harus sampai dihukum berat. Bagaimana dia mau ngurus Jawa Barat? Mengurus pesta pernikahan aja nggak bisa, menimbulkan korban. Yang kedua, ini menunjukkan bahwa masyarakat Jawa Barat masih banyak yang miskin. Jadi sebanyak bekerja, serius bekerja, jangan kebanyakan ngevlog. Guys, ini haters guys. Di saat warga ataupun tragedi musibah ini menimpa, tapi Akang ini malah membuat kegaduhan yang sekiranya tidak pantas diucapkan oleh seorang yang laki-laki seperti ini, apalagi pakai gamis, pakai kopiah gitu. Ini mah kayaknya benar-benar haters gitu, nggak suka sama Kang Deddy. Pokoknya aduh parah lah pokoknya. Ini ada satu lagi nih haters yang selalu memojokkan Kang Deddy Mulyadi. Yuk kita lihat aja. Kang Deddy sudah melarang, tapi acara itu tetap digelar. Dan hari itu bukan hanya tenda yang berdiri, tapi juga 3 pusara. 1 anak, 1 ibu, 1 aparat, 3 nyawa rakyat hilang dalam pesta yang seharusnya dibatalkan. Tapi siapa yang berani melawan keinginan anak pejabat? Jadi sekarang pertanyaannya, kalau sudah dilarang tapi dilanggar, siapa yang harusnya bertanggung jawab? Di mana kontrolnya? Di mana pengawasannya? Di mana sanksi atas pelanggaran tersebut? Apakah jabatan membuat seorang anak kebal aturan? Bahkan aturan dari ayahnya sendiri, Kang Deddy Mulyadi. Parah ini. Ini juga sama, seorang bapak-bapak ini malah secara tidak langsung menyalahkan Kang Deddy atas sebuah tragedi yang menimpa di Garut ini gitu. Ini kan niatnya baik gitu. Kita juga kurang tahu, malah terjadi seperti hal yang tidak diinginkan. Makanya memang seharusnya nggak boleh komen-komen yang seperti ini tuh. Itu. Apalagi kan sekarang Kang Deddy tanggung jawab. Oke lah, kita lanjut aja. Lamun aya jelema memanfaatkan musibah nu terjadi di pernikahan Aula jeung Teh Putri nya dijadikan bahan jang nyerang KDM, berarti eta jelema teh teu gablek polo, teu gablek otak,
eta jelema henteu boga empati sama sekali. Nu aya dina isi kepalana ngan saukur kumaha carana nya ngajatuhkeun KDM. Rek kumaha carana oge teu paduli eta teh musibah ke, teu paduli carana kumaha, yang penting mah nama KDM teh rusak. Nu kos kitu teh apal yen musibah teh henteu bisa diulah-ulah. Anu ngaranna maot henteu mengenal waktu. Ayeuna mah geus hayu urang berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan para korban yang meninggal semoga diterima iman Islamnya. Adapun yang lainnya, Bapak KDM sudah mengatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keluarga korban yang ditinggalkan. Kalau misalkan dia mempunyai anak, Bapak KDM akan menanggung biaya pendidikan dan akan menyekolahkan hingga perguruan tinggi. Dan saya sebagai masyarakat Jawa Barat ikut berduka cita atas musibah yang menimpa masyarakat Garut. Ya, semoga kejadian seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Buat KDM sendiri, akhirnya dengan kejadian ini dihujat habis-habisan sama netizen. Padahal KDM bersedia bertanggung jawab dan juga mengklarifikasi bahwa hal ini di luar dugaan yang bersangkutan. Dalam hal ini gue nggak ngebela KDM. Gue juga nggak kenal beliau itu siapa, walaupun gue warga Jabar. Gue ngebahas ini sebenarnya males. Tapi kejadian ini bisa diambil pelajaran bahwa memang mungkin panitia tidak menyiapkan dan tidak menyangka hal ini bakal terjadi. Segitu berdesak-desakannya warga antusiasme untuk mengikuti makan gratis. Ya KDM mungkin nggak tahu kalau sampai separah itu. Panitia yang terjadi juga begitu, tapi barangkali harusnya antisipasi lebih detail lagi, ada mitigasinya. Ya tapi udah terjadi mau gimana? Rakyat sendiri pun kalau misalnya mohon maaf ya, kalau ada cerita makan gratis, itu kan pastinya kan berbondong-bondong. Apalagi ini hajatan pesta besar orang yang memang sekarang lagi viral. Ya ini berdesak-desakan, yang seolah-olah takut kehabisan gitu. Nah, yang netizen di kolom komentar di suatu akun menghujat salah satu pihak, yaitu dalam hal ini Kang Deddy Mulyadinya dihujat habis-habisan. Segala macam kalimat komen yang kasar diberikan gitu kan. Ya mungkin ini hater-haternya beliau ya. Menurut gue sih mungkin kedua belah pihak juga nggak tahu kejadiannya akan seperti itu. Ya namanya ajal, siapa yang tahu. Cuma kalau komen jangan asal bacot. Lu kebayang nggak kalau keluarga di antara 3 korban ini melihat komen-komen lu nih, apakah bukan jadi tambah kesal, tambah emosi? Ya karena kan kita nggak pernah tahu, namanya ajal. Siapapun bisa mati dalam kondisi apapun. Lo lagi berkendara, kecelakaan mati. Jangan kan kayak begitu. Orang lo lagi sekarang nonton TV atau tidur aja ada yang nggak bangun lagi selamanya. Nah, ambil aja pelajarannya, nggak usah ikut-ikutan komen hujat. Dan biar itu akhirnya lo punya hajatan, ada orang jadi korban meninggal. Lo juga nggak mau kan dihujat. Niat KDM itu dia mau membagi kebahagiaan pesta hajatan itu dengan warga Garut, warga setempat. Niat dari warga setempat pun ingin merayakannya dengan mencicipi makanan gratis yang disediakan oleh panitia hajatan tersebut. Adapun terjadi korban kayak begitu, siapa yang tahu? Jadilah netizen yang bijak. Ambil aja pelajaran, ambil aja hikmahnya gitu loh. Hal seperti ini tuh kita harus gimana, ya? Semoga bermanfaat. Menyampaikan belasungkawa sebagai kesudah atas wafatnya warga Garut ya. Informasi kami terima itu disebabkan mereka adalah kekurangan oksigen ya, karena mungkin berdesak-desakan, ada anak kecil dan juga ibu beliau umurnya 61 tahun. Dan kalau yang tugas tadi sudah beliau menjaga depan, mendorong, mungkin jatuh dan juga sampai kemudian terpincak-pincak kalau ya itu seperti itu. Memang udah diantisipasi Pak atau gimana Pak? Kenapa bisa terjadi seperti ini sebenarnya bahwa ini antusiasme masyarakat terkait dengan upacara ini. Sebagian masyarakat ingin bersama-sama bergembira, berbahagia, masyarakat banyak saudara hadir ke sini dan tadi dua dugaan kita dan ini ada yang mestinya jam 1 tapi karena Jumatan, ini Jumatan beberapa masyarakat sudah langsung ke lokasi. Untuk Pak, tidak ada pengamanan di lokasi Pak? Ada. Kita informasikan ada 2 selompok orang personal di lokasi yang lokasi tentu saja dari karena sampai tadi bahwa jumlah antusias masyarakat yang sangat besar. Berarti secara umum diambil alih oleh pemerintah Kabupaten Garut gitu Pak? Untuk penanganan yang itu Pak. Berarti rangkaiannya dilanjutkan Pak ya? Nah ini untuk rangkaian kami tadi bersama-sama dengan rekan Bapakda, Bapak Dandi, Bapak Kapolres dan juga Kajari memutuskan bahwa kegiatan lanjutan rangkaian itu ditunda atau ditiadakan.
Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa duka yang mendalam dari kami semua jajaran kepolisian Polda Jabar atas peristiwa tadi siang di mana ada 2 masyarakat kita yang meninggal dunia dan 1 anggota kami juga yang menolong masyarakat dan akhirnya gugur dalam tugasnya membantu mengamankan dan menolong masyarakat. Kemudian yang selanjutnya tentunya kami juga akan melakukan pendalaman, akan melakukan investigasi bagaimana peristiwa ini terjadi sehingga mengakibatkan ada 3 yang meninggal dunia pada siang hari ini. Secara SOP pengamanan gimana? Tadi kami sudah pelajari semua dengan internal Polres Garut. Jadi sebagaimana biasanya setiap kegiatan masyarakat itu kita melakukan pengamanan. Polres Garut berdasarkan informasi dan permintaan dari pemerintah Garut untuk mengamankan rangkaian kegiatan ini sudah ditempuh sesuai dengan prosedur. Dari bagian perizinan telah mengeluarkan perkiraan-perkiraan potensi-potensi gangguan yang akan terjadi dan sudah disiapkan penanggulangannya. Sudah dibuat rencana pengamanan, pelibatan personil, dan tadi pagi 404 personil gabungan itu sudah disiagakan, sudah di APP dan sudah menempati sesuai dengan tempatnya masing-masing dan sudah di briefing untuk melaksanakan pengamanan supaya ini semua lancar. Itu prosedur yang sudah saya dalami barusan. Semuanya itu sudah dilakukan. Jadi kalau melihat ini tidak ada unsur penerapan 359 mungkin. Tentunya yang sebagaimana saya sampaikan tadi ya, karena tadi ada orang yang meninggal, ada peristiwa yang menimbulkan gangguan secara teknis, polisi akan melakukan penyelidikan ya, mengungkap apakah ada unsur kelalaian atau tidak gitu ya, dan nanti siapa yang paling bertanggung jawab terhadap peristiwa. Untuk anggota yang gugur ada KPLB karena dia meninggal dalam tugas. Kami sudah berkoordinasi dengan Mabes Polri ya untuk mengajukan supaya almarhum anggota kami itu memperoleh kenaikan pangkat atau tingkat lebih tinggi karena yang bersangkutan gugur di dalam membantu masyarakat, yang bersangkutan menolong anak kecil untuk dibawa ke ambulan. Kemudian Hari ini saya berkunjung ya pada seluruh keluarga yang meninggal, yang di Sukawening kita sudah, tadi staf saya yang lebih dulu ke sana, sekarang ke keluarga almarhumah ya, usia 8 tahun, yang satu lagi setelah ini saya ke keluarga anggota Polri. Apa aja Pak yang belum? Ya, yang pertama saya bertanya tuh peristiwanya seperti apa, kronologisnya seperti apa. Tadi mana Rijal? Karena kalau dari awal sebagai orang tua ya, sebagai orang tua waktu itu saya kedatangan dari event organizer, ini ada saudara Rijal. Kemudian waktu itu saya mewanti-wanti tidak boleh ada kegiatan yang melibatkan orang banyak yang makan-makan. Saya hanya waktu itu hanya akan hadir
di kegiatan malam hari. Sekarang ini pagelaran kesenian, karena itu biasa saya lakukan hampir setiap minggu saya keliling. Kemudian juga ada kepala desa Garut, kepala desa Kerawang, Purwakarta yang daerah pemilihan diundang. Jadi kegiatan ini sebenarnya saya sejak di rumah dinas gubernur waktu itu melarang kegiatan ini dilaksanakan. Tetapi karena sekarang peristiwanya sudah terjadi, saya adalah orang tua dari mempelai, maka saya bertanggung jawab terhadap peristiwa ini. Jadi ada santunan mungkin Pak? Ada satu tadi keluarga mempelai diwakili oleh Maula anak saya, lebih dulu itu atas nama mempelai sudah memberikan 100 juta. Hari ini dari saya pribadi saya menyampaikan 150 juta. Jadi ada yang ikut untuk dimakamkan gimana Pak? Jalan Tegal Putih dan menurut Bapak Kanabit. Dimakamkan hari ini atau seperti apa? Sudah ya? Sudah dimakamkan. Sudah dimakamkan. Biasanya tinggal tadi. Ya. Banyak kan ini waktu pas pembukaan opening itu memang gerbangnya tidak dibuka semuanya, menurut keterangan dari beberapa saksi itu sebenarnya mungkin emang teknisnya seperti itu atau seperti apa Pak? Saya kan tidak tahu Pak, kan saya bukan penyelenggara kegiatan. Ya. Dan posisi saya kan tidak berada di lokasi. Saya posisi jam 2 itu tadi berada di perjalanan menuju Bandung, karena saya berencana datang ke sini itu jam 7 malam dan saya tidak mengetahui ada kegiatan makan siang bersama warga. Dan saya termasuk yang tidak menyetujui, kalau dibilang tidak menyetujui. Jadi ini kegiatan yang tidak sepengetahuan saya. Artinya gimana Pak? Ya, Emang Pak Melanggar gitu. kenapa? Tidak disetujui Bapak, artinya melanggar gitu. Bukan melanggar, artinya bahwa waktu itu kan saya ada kegiatan tuh ada 3 yang saya setujui ya. Yang pertama adalah bahwa ada kegiatan ketika kemarin pelaksanaan akad dan resepsi. Yang kedua, malam Jumat tidak boleh ada kegiatan. Kemudian hari Jumat kegiatannya ada 2, yaitu 1 kegiatan undangan bersama para kepala desa sore jam 4, kemudian malamnya kegiatan pagelaran seni, dan itu kegiatan security. Dan saya datang itu malam jam 7 sebelum pagelaran seni. Itu biasa saya datang jam 7 atau jam 8. Nah, jadi ini inisiatif saya tidak tahu lah ya yang kegiatan, dan kegiatan ini sudah saya wanti-wanti nggak boleh dilaksanakan. Jadi saya sudah, ini ada Rijal nih. Rijal silakan Rijal. Ya, Pak Gubernur memang sudah sempat melarang kegiatan untuk mengundang massa, ya ada makanan gratis sejak awal juga sudah dilarang oleh Pak Gubernur. Hanya peristiwa ini sudah terjadi. Hari ini kita mungkin sebagai keluarga juga memohon maaf, dan ini tentu akan menjadi pelajaran bagi kami. Ya, jadi yang paling utama adalah meskipun orang tua sudah melarang dilaksanakan kegiatan ini, karena peristiwa ini sudah terjadi, sebagai orang tua bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilaksanakan kegiatan. Namanya juga anak muda lagi bahagia dan ingin kebahagiaannya dinikmati oleh banyak orang. Mungkin itu tujuan utamanya. Jadi cita-citanya baik, tetapi secara mekanisme barangkali tidak ada kesiapan untuk mengantisipasi jumlah orang yang banyak datang pada satu tempat. Berarti Pak Muala emang nggak ngasih tahu kalau ada kegiatan pagelaran Bapak ya waktu Pak ngobrol? Dilarang. Oke. Jadi sudah dilarang, sudah tidak diperbolehkan. Ini saksinya nih, saya melarang. Tapi ya sudahlah, sudah terjadi. Saya harus bertanggung jawab sebagai orang tua. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Pak Gubernur. Oke guys, jadi peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dalam setiap euforia acara kebahagiaan kita tidak boleh lengah dan terhadap faktor keselamatan dan keamanan. Alhamdulillahnya kita apresiasi langkah cepat Kang Deddy Mulyadi yang bertanggung jawab penuh meski acara tersebut digelar oleh anak dan menantunya. Beliau tak hanya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, tapi juga menunjukkan empati nyata kepada keluarga korban. Ini yang saya suka banget dari Kang Deddy Mulyadi Bapak Aing. Jadi, semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua dalam merencanakan sebuah acara besar, baik Kang Deddy maupun kita semua. Karena memang musibah ini kita tidak tahu kapan datangnya dan kapan waktunya. Untuk itu, mari kita doakan untuk semua para korban,
semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga ditempatkan di tempat yang terbaik. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke guys, mungkin segitu aja dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video ini kepada teman-teman kalian agar channel ini terus berkembang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.